Sentuhan menantunya terasa di lehernya, tulang selangkanya, dan hendak turun lebih jauh lagi. Pada saat itu, sang ibu mertua berada di persimpangan jalan. Haruskah ia membuka mata dan menghentikan semua ini, atau terus memejamkan mata dan merasakannya? Sebelum cerita dimulai, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Menghadap ke tembok lagi. Desa Banyu pelan di tengah kegelapan. Jam di kamar tidur menunjukkan waktu lewat tengah malam. Di sebelahnya, istrinya, Kirana, telah tertidur lelap dengan punggung yang terasa dingin dan berjarak. Pernahkah Anda merasakan hal seperti ini? Perasaan sepi yang menusuk meski berbaring di ranjang yang sama. Memasuki tahun ke-7 pernikahan mereka, Kirana memang terasa semakin dingin. "Mas, aku capek hari ini. Aku tidur duluan ya." Kata-kata yang dilontarkan Kirana setelah makan malam tadi masih terngiang di telinga Banyu. Entah sejak kapan, kalimat-kalimat seperti itu sudah menjadi hal yang biasa. Jika Banyu mencoba memegang tangannya, ia akan berkata, "Gerah, Mas." Jika tangannya diletakkan di bahu Kirana, ia akan mengeluh, "Berat." Jika Banyu mencoba mendekat, istrinya akan meminta, "Aku butuh waktu sendiri." Banyu bangkit dari tempat tidur dalam diam dan berjalan menuju jendela. Di seberang kompleks perumahan, lampu di rumah ibu mertuanya, Dewi, masih menyala. "Ibu pasti belum bisa tidur lagi," gumamnya. Ibu Dewi, meski usianya sudah 53 tahun, siapapun yang melihatnya pasti akan mengira usianya baru awal 40-an. Kulitnya yang sawo matang terawat bersih, pakaiannya selalu rapi, dan yang terpenting, ia selalu berbicara dengan nada yang hangat. Sungguh aneh. Wajah Kirana dan Ibu Dewi sangatlah mirip, seperti pinang dibelah dua. Banyu teringat saat pertama kali bertemu Ibu Dewi. Ia terkejut melihat betapa mudanya ibu mertuanya. "Wah, ibu awet muda sekali ya," pujinya saat itu. Ibu Dewi hanya tersenyum malu-malu dan menjawab, "Ah, Mas Banyu bisa saja." Bentuk mata yang sama, hidung yang sama, garis bibir yang sama. Namun, aura mereka benar-benar berbeda. Jika Kirana setajam pecahan kaca, maka Ibu Dewi selembut sentuhan kain sutra. Sambil menatap keluar jendela, Banyu teringat kejadian sore tadi saat Ibu Dewi datang berkunjung. "Kirana, coba lebih perhatian sedikit sama suamimu. Suami istri itu harus saling mendukung." Nasihat Ibu Dewi lembut. "Ibu dulu begitu sama ayah, dapatnya apa? Cuma disakiti terus kan?" Jawaban dingin. Kirana membuat raut wajah Ibu Dewi seketika mengeras. Banyu merasa sangat tidak nyaman saat itu. Khawatir jika ibu mertuanya terluka. "Tidak apa-apa, Bu. Kirana hanya sedang lelah. Hatinya baik kok," kata Banyu, mencoba mencairkan suasana. Ibu Dewi berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. "Anda pasti tahu, ada ibu-ibu yang seperti ini, bukan? Selalu memikirkan perasaan orang lain terlebih dahulu." Banyu kembali ke tempat tidur. Kirana masih memunggunginya, bahkan menarik selimut lebih jauh seolah membangun benteng di antara mereka. Sambil ikut menarik selimut, Banyu teringat telepon dari Kirana sore tadi. "Mas, sepertinya ibu kesepian. Kalau ada waktu, tolong tengok ibu, ya?" "Baik, nanti aku mampir ke sana." Kirana selalu seperti ini. Ia lebih sering meminta Banyu untuk menghubungi ibunya daripada melakukannya sendiri. Sebenarnya, ini bukan yang pertama kali. Mulai dari persiapan lebaran hingga ulang tahun Ibu Dewi, semuanya Banyu yang mengurus. Mungkin karena Banyu merasa tidak enak. Setelah berhenti dari perusahaan multinasional ternama, akibat stres dan kelelahan, ia kini bekerja di sebuah perusahaan rintisan dengan gaji yang jauh lebih kecil. Awalnya Banyu mengira ia hanya bersikap sopan, menjenguk ibu mertua yang tinggal sendirian karena khawatir beliau kesepian. Banyu memejamkan matanya, membayangkan kedua wanita itu. Punggung Kirana yang dingin dan senyum Ibu Dewi yang hangat. DNA yang sama, wajah yang sama, tetapi kepribadian yang bertolak belakang. Berada di dekat Kirana terasa menyesakkan, tetapi mengobrol dengan Ibu Dewi selalu membuat hatinya tenang. Mungkin karena ibu orangnya memang ramah saja, pikir Banyu sambil mencoba tidur. Namun di sudut hatinya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai tumbuh. Ia belum tahu apa itu, tetapi satu hal yang pasti, memikirkan Ibu Dewi selalu membuatnya merasa lebih baik. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Banyu masih terjaga, menatap langit-langit kamar. Besok
Aku harus menemui ibu, pikirnya. Dengan pikiran sederhana itu, Banyu perlahan terlelap. Namun, ia belum menyadari bahwa rutinitas yang biasa ini akan segera berubah total. Di antara punggung dingin Kirana dan senyum hangat Ibu Dewi, sesuatu telah diam-diam dimulai. Ibu lagi-lagi menyiapkan semuanya sendirian. Hati Banyu terasa berat melihat pemandangan dari balik jendela ruang tamu. Ibu Dewi sedang sendirian mengeluarkan piring-piring dan mangkuk-mangkuk keramik tua untuk acara tahlilan. Beliau selalu membiarkan gorden ruang tamunya terbuka agar bisa saling menyapa dengan cucunya, Citra, yang tinggal di seberang jalan. Adakah pemandangan yang lebih menyedihkan daripada melihat seorang ibu mempersiapkan acara peringatan untuk suaminya seorang diri? Saat Banyu menekan bel, Ibu Dewi membuka pintu. Dengan celemek yang terpasang di tubuhnya, ia tampak semakin mungil. "Loh, Mas Banyu, tumen sekali." "Iya, Bu. Tadi Kirana meminta saya untuk menengok Ibu. Sepertinya sedang sibuk sekali." Wajah Ibu Dewi tampak muram sesaat. "Ah, ini haulnya almarhum ayah kan tinggal beberapa hari lagi. Ibu sedang membersihkan perlengkapan untuk tahlilan nanti." Saat masuk ke ruang tamu, Banyu melihat peralatan makan keramik dan kuningan terhampar di lantai. Piring besar dan kecil, mangkuk sayur, semuanya tampak sedang dibersihkan satu persatu dengan telaten. Namun, fakta bahwa semua ini ia siapkan sendirian membuat hati Banyu terasa sakit. Meskipun sudah lebih dari 3 tahun meninggal, ayah mertuanya, Pranoto, adalah sosok yang sangat menakutkan. Banyu masih ingat dengan jelas saat pertama kali bertemu dengannya. "Kalau kamu berani macam-macam sama anak saya, habis kamu," katanya dengan tatapan dingin dan suara kasar. Jika sedang mabuk, perangainya menjadi lebih buruk. Ia sering berteriak pada Ibu Dewi, bahkan terkadang melempar piring. "Kerja begini saja tidak becus. Kamu itu bisa apa, hah?" Setiap kali dimarahi, Ibu Dewi hanya bergumam pelan. "Maaf, Pak," dengan punggung membungkuk dan kepala tertunduk. Bagaimana jika Anda yang berada di posisi itu? Perasaan frustrasi karena hanya bisa menonton tanpa bisa ikut campur. "Mas Banyu, mau minum teh?" tanya Ibu Dewi sambil berjalan ke dapur, lalu tiba-tiba berbalik. "Oh ya, Kirana tidak ikut. Sepertinya dia sibuk sekali ya." Kekecewaan dalam suaranya menusuk hati Banyu. Kenyataannya, Kirana memang tidak pernah peduli dengan persiapan acara seperti ini. "Maaf, Bu. Pekerjaan Kirana di kantor sedang banyak sekali. Sebagai gantinya, saya akan lebih sering ke sini." "Terima kasih, Mas Banyu. Ibu beruntung sekali punya menantu sepertimu." Ibu Dewi menyuguhkan teh dan duduk di antara tumpukan piring-piring itu. Berhadapan di antara peralatan makan yang berkilauan membuat suasana terasa semakin berat. "Bu, pasti berat sekali menyiapkan semua ini sendirian." "Tidak apa-apa, Mas. Sudah terbiasa. Waktu almarhum masih ada pun, Ibu selalu mengerjakannya sendiri." Kata-kata Ibu Dewi sekali lagi membuat hati Banyu pedih. Itu berarti, baik saat suaminya masih hidup maupun setelah meninggal, ia selalu sendirian. Masih banyak wanita seperti ini di luar sana, bukan? Mereka yang menghabiskan hidupnya untuk orang lain, dan pada akhirnya ditinggalkan sendirian. Kirana itu mirip sekali dengan ayahnya, ya? Pertanyaan tiba-tiba dari Ibu Dewi mengejutkan Banyu. "Ah, benarkah, Bu? Kalau diperhatikan, semakin hari semakin mirip. Cara bicaranya, sifatnya," gumam Ibu Dewi sambil terus mengelap mangkuk kuningan. Tangannya terus bergerak, tetapi tatapannya kosong. Banyu pun sebenarnya merasakan hal yang sama. Kirana semakin mirip dengan almarhum ayah mertuanya. Tatapan yang dingin, kata-kata yang tajam, dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Melihat Kirana akhir-akhir ini, Banyu seolah melihat sosok Pranoto. "Bu, kalau butuh bantuan, kapan saja telepon saya. Ya, apapun yang bisa saya bantu." Mas Banyu baik sekali. Kirana benar-benar beruntung. Ibu Dewi meletakkan lapnya dan dengan lembut menggenggam tangan Banyu. Sentuhan itu begitu hangat dan lembut. Sangat berbeda dengan tangan Kirana yang selalu terasa dingin. Pada saat itu, Banyu merasakan sebuah emosi yang aneh. Bukan sekadar simpati atau kasihan. Ada sesuatu yang lain. Kenapa ibu dan anak yang sedarah bisa begitu berbeda, pikirnya. Setelah ayahnya Kirana meninggal, hidup ibu baru terasa sedikit lebih tenang. Akhirnya bisa hidup tanpa harus terus waspada. Pengakuan Ibu Dewi membuat Banyu kehilangan kata-kata. Betapa menyedihkannya kalimat itu, merasa damai hanya setelah suami meninggal. Tapi sekarang, ibu malah merasa kesepian.
terutama saat menyiapkan acara seperti ini. Manusia memang aneh, ya. Dulu saat susah, ingin sendirian, tapi begitu benar-benar sendiri, malah merasa sepi. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ibu Dewi. Melihatnya, Banyu merasa dadanya sesak. Tidak ada yang lebih meruntuhkan hati selain air mata seorang wanita. Ibu, saat Banyu hendak mengatakan sesuatu, Ibu Dewi tiba-tiba berdiri. Aduh, maaf. Ibu jadi bicara yang tidak-tidak. Mas Banyu, mau makan malam di sini? Tidak usah, Bu. Sudah malam juga. Nanti pas acara tahlilan saya kesini lagi. Saat Banyu bangkit, Ibu Dewi mengantarnya sampai ke teras. Hati-hati di jalan ya. Sampaikan salam ibu untuk Kirana. Rasanya kita tinggal di seberang jalan, tapi terasa jauh sekali. Baik, Bu. Ibu juga jangan terlalu lelah. Dalam perjalanan pulang, Banyu terus teringat sosok Ibu Dewi. Sosoknya yang sendirian mengelap peralatan tahlilan, matanya yang berkaca-kaca saat mengungkapkan rasa sepinya, dan sentuhan hangat tangannya saat menggenggam tangannya. Sesampainya di rumah, Kirana dan Citra sudah tertidur. Tentu saja, dengan posisi memunggunginya. Berbaring di tempat tidur, Banyu merenungkan kejadian hari ini. Dua wanita dengan wajah yang sama, namun menjalani hidup yang sangat berbeda. Banyu belum tahu apa yang akan terjadi pada hari tahlilan beberapa hari lagi. Sentuhan hangat tangan Ibu Dewi terus terbayang. Dan bersamaan dengan itu, perasaan aneh yang ia rasakan saat menerima sentuhan itu. Apa yang akan terjadi nanti? Ibu! Citra tiba-tiba demam tinggi sekali. Sore hari sebelum acara tahlilan, suara panik Kirana memenuhi rumah. Citra, putrinya yang berusia 7 tahun, tiba-tiba mengalami demam tinggi. Anda tahu sendiri kan? Ketika anak sakit, rasanya seluruh dunia runtuh. Kita harus ke rumah sakit. Langsung ke UGD. Saat Banyu meraih kunci mobil, Kirana berkata, "Kamu ke rumah ibu saja, bantu persiapan di sana. Aku yang akan menjaga Citra di rumah sakit." Tapi, Kirana, tidak apa-apa. Kasihan ibu sendirian. Keputusan Kirana terasa dingin, tetapi tidak ada pilihan lain. Citra membutuhkan ibunya, dan Ibu Dewi juga tidak mungkin menyiapkan semuanya sendirian. Maka, tinggallah Banyu dan Ibu Dewi berdua saja. Pukul 6 sore, Banyu mengetuk pintu rumah Ibu Dewi. "Mas Banyu, Citra bagaimana?" tanya Ibu Dewi, cemas begitu membuka pintu. Hati seorang nenek memang luar biasa. "Sekarang sedang dirawat di rumah sakit, Bu. Kirana yang menjaganya. Saya diminta ke sini untuk membantu ibu." "Ya Tuhan, cucuku. Separah itukah sakitnya?" Kekhawatiran tergambar jelas di wajah Ibu Dewi. Melihat itu, hati Banyu terasa hangat. Itu adalah kekhawatiran yang tulus. "Ibu jangan khawatir, Citra pasti cepat sembuh. Lebih baik sekarang kita siapkan untuk acara besok. Apa yang bisa saya bantu?" Saat masuk ke dapur, Ibu Dewi sudah menyiapkan semua bahan masakan. Bahan-bahan untuk membuat opor ayam dan sambal goreng ati sudah siap diolah. "Maaf ya Mas Banyu, tadinya ibu pikir harus mengerjakan semuanya sendiri. Kenapa harus minta maaf, Bu? Sudah sewajarnya saya membantu." Banyu mengenakan celemek dan berdiri di samping Ibu Dewi. Di dapur yang tidak terlalu luas itu, bahu mereka sesekali bersentuhan. "Anda pasti setuju. Memasak bersama seseorang di ruang sempit bisa menciptakan keintiman yang aneh. Memangnya Mas Banyu bisa memasak? Waktu kuliah dulu saya anak kos, Bu. Setidaknya masih bisalah untuk sekadar menumis bumbu." Ibu Dewi tertawa cerah. Senyumnya begitu indah hingga Banyu sejenak terdiam. Suara bumbu yang ditumis di wajan panas memenuhi dapur. Aroma harum rempah-rempah berpadu dengan santan dan uap panas mengepul di udara. "Awas, hati-hati kecipratan minyak panas," kata Ibu Dewi sambil sedikit menarik lengan Banyu. Saat itu, getaran aneh mengalir di lengan Banyu. Sentuhan yang lembut dan hangat. Terkadang, sentuhan-sentuhan kecil seperti ini bisa terasa lebih bermakna. Karena hawa panas dapur, keduanya mulai berkeringat. Butiran keringat di dahi Ibu Dewi mengalir turun ke lehernya. Melihat pemandangan itu, Banyu tiba-tiba merasa haus. "Panas sekali ya, Bu. Kita istirahat sebentar?" "Tidak apa-apa, sebentar lagi juga selesai." Saat itu, Ibu Dewi mencoba mengikat kembali tali celemeknya, yang sedikit kendor dengan merentangkan tangan ke belakang. "Sini, Bu, biar saya bantu." Banyu mendekat dan meraih tali celemek Ibu Dewi. Sesaat, tangannya menyentuh lekuk pinggang Ibu Dewi yang ramping. "Terima kasih."
Selama mengikat tali celemek, tidak ada percakapan di antara mereka. Banyu bisa merasakan bahu Ibu Dewi sedikit bergetar. Waktu seolah berhenti. Hembusan napas Ibu Dewi terasa di leher Banyu. Aromanya manis dan hangat. Jantung Banyu mulai berdebar kencang. "Mas Banyu." Suara Ibu Dewi terdengar lebih lirih dari biasanya. Banyu menatap matanya. Tatapan itu basah dan lembut. Bisakah Anda merasakannya? Ketegangan yang aneh ini. "Ibu." Suara Banyu pun merendah. Mata mereka bertemu. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Jantung Banyu berdebar tak karuan, dan wajah Ibu Dewi sedikit memerah. Momen-momen seperti inilah yang bisa mengubah segalanya. "Ah, masakannya sudah matang," kata Ibu Dewi. Buru-buru berbalik ke arah kompor. Meskipun masakannya sudah matang sempurna, sesuatu di dalam hati mereka berdua mulai berubah. Setelah itu, mereka tidak banyak bicara. Keduanya menyelesaikan sisa pekerjaan dengan canggung, saling menjaga jarak. "Terima kasih banyak, Mas Banyu. Berkat kamu, semuanya jadi cepat selesai." "Bukan apa-apa, Bu. Ini sudah kewajiban saya." Pukul 10 malam, semua persiapan akhirnya selesai. Banyu bangkit dan berkata, "Kalau begitu, saya permisi pulang dulu, Bu. Kamu sudah bekerja keras. Besok pagi kita siapkan untuk acaranya, ya." "Baik, Bu." Saat mengenakan sepatu di teras, Banyu kembali teringat kejadian tadi. Momen saat tangannya menyentuh pinggang Ibu Dewi, wajah mereka yang begitu dekat, dan getaran aneh yang ia rasakan. Banyu belum tahu bahwa ini semua hanyalah sebuah permulaan. Dalam perjalanan pulang, pikiran Banyu kacau. Seharusnya ia mengkhawatirkan anak dan istrinya di rumah sakit, tetapi bayangan Ibu Dewi terus muncul. Pernahkah Anda merasakan hal seperti itu? Ketika hati Anda tidak bisa diam di satu tempat dan terus berkelana ke tempat lain. Besok adalah hari tahlilan, dan Banyu akan kembali menghabiskan waktu berdua saja dengan Ibu Dewi. Acaranya sudah selesai, sekarang kita minum sedikit, ya. Pagi harinya, setelah acara tahlilan selesai dan para tamu pulang, Ibu Dewi mengeluarkan sebotol anggur merah. Banyu ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. "Anda tahu, minuman setelah acara seperti ini punya makna khusus. Sebuah cara untuk melepas lelah dan berbagi perasaan." Saat menuangkan anggur ke gelas pertama, tangan Ibu Dewi sedikit bergetar. Sejujurnya, ia juga canggung harus minum di siang hari. Tetapi entah kenapa, hari ini ia ingin sekali menenangkan hatinya. Banyu pun merasakan hal yang sama. Emosi aneh yang ia rasakan semalam sentuhan lembut Ibu Dewi. Wajah mereka yang begitu dekat semuanya masih berputar di kepalanya. "Mari, Bu." Suara gelas anggur yang beradu terdengar di ruang tamu yang sunyi. Setelah meminum tegukan pertama, wajah Ibu Dewi sedikit memerah. Ia memang tidak kuat minum. Melihatnya, Banyu merasa kasihan. "Ibu, kalau tidak kuat minum, pelan-pelan saja." "Tidak apa-apa. Hari ini Ibu ingin minum." Banyu bisa menangkap nada kesepian dalam suara Ibu Dewi. Tetapi Ibu Dewi sendiri tidak tahu pasti mengapa hari ini ia begitu ingin minum. Sebenarnya sejak semalam, perasaannya sudah aneh. Sejak momen Banyu membantunya mengikat tali celemek, jantungnya berdebar tidak normal. Gelas kedua pun kosong. Wajah Ibu Dewi semakin memerah. "Mas Banyu, coba jawab jujur. Di matamu, apa aku ini terlihat menyedihkan?" Pertanyaan mendadak itu membuat Banyu bingung. "Maksud Ibu, kenapa berpikir seperti itu?" "Tidak, Ibu hanya ingin tahu. Rasanya Ibu ini selalu kurang. Kurang baik untuk suami, juga untuk anak." Suara Ibu Dewi semakin mengecil. Mungkin karena pengaruh alkohol, kata-kata yang biasanya ia pendam mulai keluar. Banyu merasa ia mengerti perasaan Ibu Dewi. Hidup demi orang lain tetapi selalu diabaikan, luka itu pasti sangat dalam. Anehnya, Banyu juga merasakan kesepian yang sama. Ibu tidak kurang sama sekali. Malah, Ibu sudah memberi terlalu banyak. Kata-kata tulus, Banyu membuat mata Ibu Dewi berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas Banyu. Tidak pernah ada yang mengatakan itu pada Ibu." Gelas ketiga diisi. Kini, keduanya sudah mulai merasakan efek alkohol. "Saya juga mau jujur, Bu." Banyu membuka suara. Ibu Dewi menatapnya. "Selama hidup dengan Kirana, saya sering merasa kesepian. Rasanya dia semakin dingin." Pengakuan ini bahkan mengejutkan Banyu sendiri. Ia belum pernah mengatakan ini pada siapapun. Mendengar pengakuan Banyu, hati Ibu Dewi terasa sakit. Ia sedih putrinya memperlakukan suaminya seperti itu.
Tetapi yang lebih membuatnya sedih adalah rasa sepi yang dirasakan Banyu. Begitu mirip dengan apa yang ia rasakan. Maafkan ibu, Mas Banyu. Sepertinya ibu salah mendidik anak. Bukan, ini bukan salah ibu. Saat gelas keempat kosong, percakapan mereka menjadi semakin dalam. Mas Banyu, kapan kamu merasa paling bahagia? Pertanyaan Ibu Dewi membuat Banyu berpikir sejenak. Entahlah, akhir-akhir ini, rasanya saat bertemu ibu adalah saat yang paling membuat saya tenang. Saat mengucapkan itu, Banyu sendiri terkejut. Tetapi itu adalah kebenaran. Jantung Ibu Dewi berdebar. Tanpa sadar, wajahnya semakin memerah. Ibu juga paling senang kalau Mas Banyu datang. Keduanya sadar bahwa momen ini berbahaya, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Sambil meminum gelas kelima, Ibu Dewi mulai menangis. Rasanya, seumur hidup ibu tidak pernah benar-benar dicintai. Oleh suami hanya disakiti, oleh anak hanya diabaikan. Ibu, Banyu mendekat ke arah Ibu Dewi dan meletakkan tangannya di bahu mertuanya. Ibu Dewi menyandarkan tubuhnya pada sentuhan hangat itu. Ia tidak ingat kapan terakhir kali menerima penghiburan seperti ini. Ibu selalu merasa kurang, tidak cantik, tidak pintar. Jangan bicara seperti itu, Bu. Ibu sangat cantik. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Ibu pasti punya banyak kelebihan. Coba lihat itu. Mendengar kata-kata Banyu, Ibu Dewi mengangkat wajahnya dan menatap Banyu. Matanya sayu karena mabuk, tetapi tatapan itu tulus. Pada saat itu, pandangan mereka bertemu. Mas Banyu, Ibu, wajah mereka semakin dekat. Aroma anggur bercampur dengan hembusan napas yang manis, tetapi tepat pada saat itu, Ibu Dewi tiba-tiba memalingkan wajahnya. Tidak, kita tidak boleh seperti ini. Ibu Dewi merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tahu, memiliki perasaan seperti ini pada menantunya adalah salah. Tetapi hatinya terus condong ke arah itu. Banyu pun terkejut. Ia baru sadar apa yang baru saja akan ia lakukan. Maaf Bu, saya tidak. Sepertinya aku yang terlalu banyak minum. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Keduanya sadar mereka baru saja hampir melewati sebuah batas. Akhirnya, Ibu Dewi menyandarkan tubuhnya di sofa. Pengaruh alkohol sudah terlalu kuat. Ibu, tidak apa-apa. Ya, sedikit pusing. Kelopak mata Ibu Dewi terasa berat. Campuran antara alkohol dan gejolak emosi membuatnya langsung jatuh tertidur. Banyu menatap Ibu Dewi yang tertidur dengan perasaan campur aduk. Percakapan mereka hari ini, dan apa yang hampir saja terjadi. Napas teratur Ibu Dewi terdengar di ruang tamu. Wajahnya memerah karena alkohol, dan bibirnya sedikit basah. Anda pasti bisa merasakannya, bukan? Momen ketika segalanya menjadi rumit. Banyu menatap wajah tidur Ibu Dewi, dan jantungnya berdebar kencang. Tanpa sadar, ia merasakan dorongan untuk mengulurkan tangan dan membelai rambutnya. Banyu belum menyadari betapa berbahayanya dorongan ini. Melihatnya dari dekat seperti ini, Banyu menatap lurus ke wajah Ibu Dewi yang terbaring di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa. Setelah membaringkannya, Banyu tidak beranjak dari sisinya. Adakah yang lebih polos dan tanpa pertahanan selain wajah orang yang sedang tidur? Kulit sawo matang Ibu Dewi tampak semakin cerah di bawah sinar matahari sore. Sulit dipercaya usianya sudah 50. Kulitnya begitu halus dan terawat. Melihatnya, tenggorokan Banyu terasa kering. Wajahnya yang memerah karena alkohol, bibir yang sedikit terbuka dengan helaan napas lembut, dan lekuk dadanya yang naik turun dengan tenang di balik blus tipisnya. Tatapan Banyu perlahan menyapu tubuh Ibu Dewi. Garis lehernya yang jenjang, tulang selangkanya yang rapuh, hingga siluet dadanya yang melengkung lembut. Banyu tahu apa yang sedang ia lihat, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Anehnya, Ibu Dewi merasakan semua ini. Sebenarnya, ia tidak sepenuhnya tertidur. Ia memang merasa pusing karena alkohol, tetapi ia bisa merasakan tatapan Banyu di sekujur tubuhnya. Setiap kali tatapan panas itu menyapu tubuhnya, ia merinding. Tetapi Ibu Dewi tidak membuka matanya. Ia takut momen ini akan berakhir. Banyu dengan hati-hati mengulurkan tangannya, seolah-olah hanya ingin merapikan rambut yang jatuh di dahi Ibu Dewi, tetapi sebenarnya itu adalah hasrat untuk menyentuhnya. Rambut selembut sutra itu meluncur di antara jari-jari Banyu. Ketika ujung jari Banyu sedikit menyentuh dahi Ibu Dewi, tubuhnya bergetar halus. Semuanya akan baik-baik saja, bisik Banyu dengan suara pelan.
Ia sendiri tidak tahu pasti apa yang akan baik-baik saja. Tetapi kata-kata itu keluar begitu saja. Mendengar bisikan itu, jantung Ibu Dewi berdebar kencang. Ia tidak pernah tahu suara Banyu bisa selembut dan sehangat ini. Apakah Kirana pernah mendengar suara seperti ini? Pikirnya. Kemudian, tangan Banyu dengan lembut membelai pipi Ibu Dewi. Tangan pria yang hangat dan sedikit kasar. Saat itu, getaran hebat mengalir di sekujur tubuh Ibu Dewi. Ia tidak ingat kapan terakhir kali menerima sentuhan penuh kasih sayang seperti ini. Banyu pun, saat menyentuh pipi lembut Ibu Dewi, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Sangat berbeda dengan kulit Kirana yang terasa dingin. Pipi ini hangat dan kenyal. Ibu, suara Banyu semakin dalam. Tangannya perlahan turun mengikuti garis leher Ibu Dewi. Meskipun matanya terpejam, Ibu Dewi bisa merasakan setiap gerakan Banyu. Ia tahu sentuhan itu bergerak ke lehernya, tulang selangkanya, dan hendak turun lebih jauh lagi. Pada saat itu, Ibu Dewi berada di persimpangan jalan. Haruskah ia membuka mata dan menghentikan semua ini, atau terus memejamkan mata dan merasakannya? Logikanya berkata tidak, tetapi tubuhnya menginginkan sentuhan Banyu. Ujung jari Banyu menyentuh bagian atas dada Ibu Dewi. Hangat tubuh dan lekuk lembut yang terasa dari balik kain tipis. Banyu menelan ludah. Suara kecil itu memecah keheningan. Kelopak mata Ibu Dewi sedikit bergetar. Banyu melihatnya. Ibu, sudah bangun? Hening sejenak. Ibu Dewi tidak menjawab, tetapi Banyu tahu. Ia tahu bahwa mertuanya sudah bangun. Keduanya seolah mengerti aturan permainan ini. Ibu Dewi berpura-pura tidur, dan Banyu, meskipun tahu, berpura-pura tidak tahu. Di atas garis batas yang tipis ini, keduanya sedang meniti tali yang berbahaya. Napas Banyu menjadi lebih berat. Dada Ibu Dewi pun mulai naik turun dengan cepat. Hasrat mereka berdua seolah menyatu di udara. Ini salah, gumam Banyu pelan, tetapi tangannya tidak berhenti. Justru semakin berani. Tangannya mulai bergerak menyusuri pinggang Ibu Dewi. Merasakan sentuhan itu, sekujur tubuh Ibu Dewi bergetar. Bahkan saat suaminya masih hidup, ia tidak pernah menerima sentuhan seperti ini. Hubungan mereka selalu kasar dan sepihak. Sentuhan Banyu penuh dengan kasih sayang dan kerinduan. Hati-hati dan lembut, seolah sedang memegang harta karun yang mudah pecah. Ibu Dewi belum pernah diperlakukan seperti ini, dan itu membuatnya semakin tersentuh. Ibu sangat cantik. Bisikan Banyu membuat air mata menggenang di sudut mata Ibu Dewi. Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang mengatakan bahwa ia cantik. Tetapi tepat pada saat itu, ponsel Banyu tiba-tiba berdering. Panggilan dari Kirana. Keduanya terkejut dan berhenti. Realitas tiba-tiba menghantam mereka. Banyu dengan cepat menarik tangannya dan menjawab telepon. Halo sayang, Citra bagaimana? Demamnya sudah turun banyak. Kamu lagi apa? Suara dingin, Kirana terdengar di ruang tamu. Banyu melirik Ibu Dewi dan menjawab, ini, lagi bantu Ibu beres-beres. Oke, besok pagi aku bawa Citra pulang. Setelah telepon ditutup, keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Ibu Dewi masih memejamkan matanya. Tetapi keduanya tahu situasi telah berubah. Banyu sadar apa yang baru saja akan ia lakukan. Sebagai seorang menantu, ia hampir melakukan hal yang tidak seharusnya. Rasa bersalah dan hasrat bercampur aduk menekan dadanya. Ibu Dewi pun merasa bingung. Meskipun ia menikmati sentuhan Banyu, ia juga tahu betapa berbahayanya hal ini. Namun, satu hal yang pasti bagi keduanya, mereka telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Dan perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Banyu bangkit dalam diam dan menyelimuti Ibu Dewi. Saat hendak meninggalkan ruang tamu, ia menoleh ke belakang. Ibu Dewi masih memejamkan matanya, tetapi Banyu bisa melihat dadanya yang naik turun dengan cepat. Di dalam hati mereka berdua, kini telah tumbuh sebuah kerinduan yang tak terelakkan. Aku tidak tahan lagi. Aku harus pergi dari sini. Banyu mengepalkan tangannya saat meninggalkan rumah Ibu Dewi. Memikirkan apa yang baru saja ia lakukan dan hampir ia lakukan, seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai menantu, ia telah melakukan hal yang terlarang. Namun di sudut hatinya, suara lain berbisik. Kulit lembut Ibu Dewi, kehangatan tubuhnya, aroma manis yang menguar darinya. Banyu menggelengkan kepalanya dengan keras. Ia tahu tidak seharusnya memikirkan hal itu, tetapi bayangan itu terus muncul. Aku harus ke rumah sakit. Aku harus melihat Kirana dan Citra. Banyu masuk ke mobil dan meyakinkan dirinya sendiri. Ia percaya
Dengan melihat keluarganya, pikiran kotor ini akan hilang. Namun, bahkan dalam perjalanan ke rumah sakit, sosok Ibu Dewi terus terbayang. Terutama momen saat tubuhnya bergetar halus karena sentuhannya dan ekspresinya yang seolah merasakan segalanya meski matanya terpejam. Banyu tidak tahu. Pada saat itu, Ibu Dewi juga sedang mengalami kebingungan yang sama di ruang tamu yang sepi. Setelah Banyu pergi, Ibu Dewi masih terbaring cukup lama. Sentuhan terakhir Banyu saat menyelimutinya seolah masih terasa di sekujur tubuhnya. Sudah kuduga ini akan terjadi, gumam Ibu Dewi pelan sambil bangkit. Sebenarnya, ia sudah punya firasat hal seperti ini akan terjadi. Kejadian di dapur semalam dan percakapan sambil minum tadi siang. Keduanya tahu bahwa ketertarikan ini bukanlah sebuah kebetulan. Sementara itu, sesampainya di rumah sakit, Banyu mencari bangsal anak. Di depan kamar rawat Citra, ia ragu sejenak. Ia takut akan dihantam rasa bersalah saat melihat Kirana dan putrinya. "Ayah!" Saat pintu kamar dibuka, Citra tersenyum cerah dan melambaikan tangan. Demamnya sepertinya sudah banyak turun, wajahnya tampak segar. "Anak ayah sudah sehat ya? Ayah kangen sekali." Banyu memeluk putrinya, tetapi sudut hatinya masih terasa berat. Kirana sedang duduk di kursi sebelah tempat tidur sambil melihat ponselnya. Ia bahkan tidak mengangkat kepala saat Banyu masuk. "Ibu baik-baik saja?" tanya. Kirana tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Suaranya dingin. "Iya, tadi ibu sedang tidur siang waktu aku pulang." Banyu menjawab sambil merasakan jantungnya berdebar. Itu bukan kebohongan, tetapi juga bukan seluruh kebenaran. Kirana menyadari ekspresi canggung suaminya. "Aneh, kenapa wajahmu begitu?" "Tidak apa-apa, hanya lelah." Banyu berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi ia tidak bisa menghindari tatapan tajam Kirana. "Apa ibu bicara yang aneh-aneh lagi?" Pertanyaan Kirana membuat Banyu kaget. Ia penasaran apa yang dimaksud dengan bicara aneh. "Bicara aneh apa?" "Ah, ibu kan kadang suka bilang kalau dirinya tidak berguna, minta maaf, hal-hal seperti itu." Keringat dingin membasahi dahi Banyu. Ia berpikir, jangan-jangan Kirana tahu apa yang terjadi hari ini. Tidak ada apa-apa. Ibu tidak bilang begitu. Setelah jawaban singkat itu, keheningan canggung menyelimuti ruangan. Hanya Citra yang asyik bermain dengan mainannya. Banyu merasa sesak berada di kamar itu. Tatapan dingin Kirana, dan yang terpenting, rasa bersalahnya sendiri membuatnya tidak tahan. "Aku pulang duluan untuk istirahat ya. Besok pagi aku kesini lagi." "Ya sudah, istirahatlah." Kirana masih menunjukkan ekspresi tidak peduli. Ia seolah tidak mau tahu bahwa suaminya sedang kesulitan atau memiliki beban pikiran. Meninggalkan rumah sakit, Banyu merasa semakin hampa. Ia pikir dengan melihat keluarganya, hatinya akan tenang, tetapi justru semakin kacau. Sikap dingin Kirana dan kehangatan Ibu Dewi terasa semakin kontras. Duduk di mobil, saat hendak menyalakan mesin, Banyu tiba-tiba merasa sangat haus. Tepatnya, ia ingin minum. Papan nama sebuah minimarket di seberang rumah sakit menarik perhatiannya. Banyu turun dari mobil dan berjalan ke sana. Ia mengambil sebotol bir dingin dan beberapa makanan ringan. Duduk di kursi plastik di depan minimarket, Banyu membuka kaleng bir dan langsung menenggaknya. Ini salah, gumamnya, tetapi ia tidak berhenti minum. Kulit lembut Ibu Dewi, bibirnya yang basah, dan reaksi tubuhnya terhadap sentuhannya terus terbayang. Setelah kaleng kedua, kepalanya mulai pusing. Tetapi dalam kepusingan itu, sosok Ibu Dewi justru semakin jelas. Ibu juga menginginkannya. Dalam pengaruh alkohol, Banyu merasa yakin. Caranya berpura-pura tidur, caranya tidak menolak sentuhannya. Ia menganggap semua itu sebagai sinyal. Tetapi Banyu tidak tahu betapa bingungnya perasaan Ibu Dewi saat itu. Setelah kaleng ketiga, penilaian Banyu mulai kabur. Pikiran untuk pulang ke rumah kalah dengan hasrat untuk kembali ke Ibu Dewi. Sekali lagi, hanya sekali lagi, Banyu berdiri sambil terhuyung. Meskipun mabuk berat, langkah kakinya secara alami mengarah ke rumah Ibu Dewi. Ia bahkan lupa telah membawa mobil dan meninggalkannya begitu saja di depan minimarket, lalu berjalan tanpa tujuan ke rumah mertuanya. Jarak dari minimarket ke rumah Ibu Dewi hanya 10 menit berjalan kaki. Tetapi bagi Banyu, rasanya sangat jauh. Setiap langkahnya diiringi debaran jantung yang semakin cepat. Sementara itu, Ibu Dewi tidak bisa tidur di ruang tamunya. Setelah Banyu pergi, sentuhan itu terus terbayang. Tanpa sadar,
Ia menyentuh bagian-bagian tubuh yang tadi disentuh Banyu. Getaran saat itu seolah terasa kembali. Apakah Mas Banyu akan kembali? Ibu Dewi terkejut dengan pikirannya sendiri. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Banyu benar-benar kembali. Saat itulah terdengar suara ketukan di pintu depan. Jantung Ibu Dewi mulai berdebar kencang. Di jam seperti ini, orang yang mungkin datang hanyalah Banyu. Berdiri di depan pintu, Banyu terhuyung karena mabuk. Tetapi tatapannya tajam, penuh dengan kerinduan pada Ibu Dewi. Haruskah kubuka atau tidak? Ibu Dewi ragu-ragu sambil memegang gagang pintu. Ia merasa, jika pintu ini dibuka, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki akan terjadi. Namun pada akhirnya, Ibu Dewi membuka pintu. Mas Banyu, kenapa kembali lagi? Suara gemetar Ibu Dewi tidak bisa dijawab oleh Banyu. Dengan tatapan mabuk, ia hanya menatapnya. Di bawah lampu teras, sosok Ibu Dewi tampak begitu cantik hingga Banyu kehilangan kata-kata. Anda tahu kan? Ada momen di mana tatapan bisa menyampaikan lebih banyak hal daripada kata-kata. Ibu Dewi langsung tahu kondisi Banyu. Wajah memerah, tatapan sayu, dan aroma alkohol yang kuat dari tubuhnya. Tetapi yang lebih kuat dari itu adalah kerinduan yang terbaca dari matanya. Masuklah, nanti dilihat tetangga. Ibu Dewi membuka pintu lebih lebar. Sebenarnya bukan karena khawatir pada tetangga, tetapi ia tidak tega membiarkan Banyu begitu saja. Namun, Ibu Dewi juga sadar, membiarkan Banyu masuk di saat seperti ini adalah hal yang sangat berbahaya. Saat Banyu melangkah masuk, aroma khas Ibu Dewi menyentuh hidungnya. Campuran wangi sabun melati dan aroma lembut khas wanita. Aroma itu seolah membuatnya semakin mabuk. Ibu, panggil Banyu sambil melangkah mendekat. Ibu Dewi mencoba mundur, tetapi lorong depan yang sempit membuatnya tidak bisa kemana-mana. Jarak di antara mereka semakin dekat. Mas Banyu, kamu mabuk berat. Minum air dulu. Saat Ibu Dewi hendak bicara, Banyu tiba-tiba terhuyung. Kakinya lemas karena alkohol. Astaga! Ibu Dewi dengan cepat menopang Banyu. Berat tubuh Banyu sepenuhnya bertumpu padanya. Sesaat, tubuh mereka menempel erat. Rasanya seperti ada aliran listrik. Dada Banyu yang kokoh menekan tubuh lembut Ibu Dewi, dan Ibu Dewi bisa merasakan suhu tubuhnya di sekujur badannya. Aroma maskulin, kehangatan pria, dan napasnya yang berat. Sudah sangat lama Ibu Dewi tidak merasakan hal ini. Bahkan saat suaminya masih hidup, tidak pernah ada sentuhan selembut dan sehangat ini. Maaf, Bu, bisik Banyu sambil bersandar di bahu Ibu Dewi. Bibirnya berada sangat dekat dengan telinga Ibu Dewi. Hembusan napas panasnya menggelitik leher Ibu Dewi. Sekujur tubuhnya merinding. Ia tidak ingat kapan terakhir kali merasakan rangsangan seperti ini. Tidak, kita tidak boleh begini, bisik Ibu Dewi pada dirinya sendiri. Tetapi tubuhnya tidak mendorong Banyu menjauh. Justru ia memeluknya lebih erat. Kita ke kamar saja. Nanti kamu jatuh di sini bagaimana? Ibu Dewi menuntun Banyu ke kamar tidur utama. Dengan sepatu yang masih terpasang, mereka melewati ruang tamu sambil terus bersentuhan. Sepertinya Banyu sengaja terhuyung-huyung. Sebenarnya, Banyu tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Ia memang mabuk, tetapi ia cukup sadar dengan situasi saat ini. Justru, alkohol menjadi alasan baginya untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak berani ia lakukan. Sesampainya di kamar, Ibu Dewi membaringkan Banyu di tempat tidur. Saat ia melepas sepatu dan melonggarkan dasi Banyu, tangannya secara alami menyentuh tubuhnya. Dada Banyu yang bidang, lengannya yang kokoh, dan tangannya yang maskulin. Merasa ini tidak benar, Ibu Dewi bergegas hendak keluar. Tetapi saat itu, Banyu tiba-tiba menangkap pergelangan tangannya. Tak! Suara itu mengejutkan Ibu Dewi. Ia menatap Banyu. Mata Banyu terbuka. Meskipun mabuk, tatapannya tajam. Mas Banyu, kamu sudah bangun? Tanya Ibu Dewi panik. Wajahnya memerah, menyadari bahwa Banyu mungkin tahu, ia baru saja menyentuh tubuhnya. Banyu tidak menjawab dan justru menggenggam pergelangan tangan Ibu Dewi lebih erat, seolah tidak ingin membiarkannya pergi. Tatapan Banyu penuh permohonan, sementara tatapan Ibu Dewi penuh kebingungan. Tetapi satu hal yang jelas, keduanya menginginkan momen ini. Ibu, suaranya serak, tetapi di dalamnya ada keputusasaan. Ibu Dewi mencoba melepaskan tangannya. Ia merasa jika terus begini, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki akan benar-benar terjadi. Tetapi cengkraman Banyu lebih kuat dari yang ia duga. Mas Banyu, lepaskan.
kita tidak boleh begini." Meskipun Ibu Dewi memohon, Banyu tidak mendengarkan. Ia justru menarik Ibu Dewi ke arahnya. Ibu Dewi terjatuh di atas dada Banyu. Wajah mereka menjadi sangat dekat. Ini pertama kalinya ia melihat wajah Banyu dari jarak sedekat ini. Alisnya yang tebal, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang sedikit terbuka. Melihat wajahnya, jantung Ibu Dewi berdebar kencang. Banyu pun menatap lekat wajah Ibu Dewi. Pipinya yang memerah karena alkohol, matanya yang basah, dan ekspresinya yang panik membuatnya terlihat semakin cantik. "Ibu sangat cantik," bisik Banyu. Hati Ibu Dewi goyah. Kapan terakhir kali seseorang dengan tulus mengatakan bahwa ia cantik? Ibu Dewi mencoba bangkit, tetapi Banyu tidak melepaskannya. "Mas Banyu, ini benar-benar tidak boleh. Kita." "Ibu," suara Banyu semakin dalam. Ia lalu menangkap pergelangan tangan Ibu Dewi yang satunya lagi. "Kini, Ibu Dewi benar-benar terperangkap. Kenapa kamu begini?" tanya Ibu Dewi dengan suara bergetar. Tetapi ia tahu kenapa Banyu seperti ini, dan kenapa ia tidak bisa melepaskan diri. Banyu menarik wajah Ibu Dewi lebih dekat. Hembusan napas mereka menyatu. Dan akhirnya, Banyu membuka mulutnya. "Jangan pergi," suaranya penuh permohonan dan keputusasaan. Jantung Ibu Dewi serasa mau berhenti. "Jangan pergi," ia mengulanginya sekali lagi. Kali ini lebih memohon. Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Ibu Dewi membeku. Logikanya yang ingin melepaskan diri bertabrakan hebat dengan perasaannya yang ingin tetap tinggal. Ini salah, benar-benar salah. Ibu Dewi menggelengkan kepalanya, tetapi tubuhnya tidak beranjak dari Banyu. "Sekali saja, tolong, sekali ini saja," suara Banyu semakin memohon. Sepertinya ada air mata yang menggenang di sudut matanya. Melihatnya, hati Ibu Dewi terasa hancur. Rasanya seperti mimpi, ada seseorang yang begitu menginginkannya. Wajah mereka semakin dekat. Hembusan napas panas Banyu terasa di bibir Ibu Dewi. Ibu Dewi memejamkan matanya. Tepat pada saat itu ponsel Ibu Dewi tiba-tiba berdering. Panggilan di tengah malam. Keduanya terkejut dan berhenti. Tetapi Banyu tidak melepaskan pergelangan tangan Ibu Dewi. "Jangan diangkat," pinta Banyu. Ibu Dewi bingung. Haruskah ia menjawab telepon, atau tetap seperti ini? "Jika Anda yang berada di posisi itu, apa yang akan Anda lakukan?" Air mata mengalir di wajah Ibu Dewi, dan napas Banyu semakin berat. Di tengah momen terlarang ini, pilihan apa yang akan mereka ambil? Dering ponsel itu terus berbunyi tanpa henti. Tubuh keduanya yang sempat berhenti, kini bergetar halus. Banyu, tanpa melepaskan pergelangan tangan Ibu Dewi, berbisik seolah mengucapkan mantra putus asa. "Jangan diangkat, Bu, kumohon." Namun, pandangan Ibu Dewi sudah terpaku pada ponsel yang menyala terang di atas meja samping tempat tidur. Di layar, nama putrinya, Kirana, tertera dengan jelas. Itu seperti suara peringatan dari realitas yang menusuk mereka berdua. Wajah Ibu Dewi menjadi pucat pasi. Banyu membaca ketakutan di matanya. Panggilan ini bisa mengakhiri segalanya, atau justru membawa mereka ke kehancuran yang lebih besar. Bagaimana perasaan Anda jika berada di posisi mereka? Saat realitas yang berusaha Anda abaikan tiba-tiba menggedor pintu dengan paksa. "Mas, lepaskan tangan saya." Suara Ibu Dewi terdengar tegas, berbeda dari sebelumnya. Banyu menatap wajahnya dengan tatapan memohon, tetapi mata Ibu Dewi sudah tidak lagi menatapnya. Kekuatan di cengkeraman Banyu melemah. Ibu Dewi dengan cepat menarik tangannya dan bangkit dari tempat tidur. Namun, tubuhnya tidak seimbang. Ia terhuyung dan nyaris terjatuh saat meraih ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Getaran itu menjalar hingga ke hati Banyu. "Halo." Ibu Dewi akhirnya berhasil mengeluarkan suara, tapi sudah terlambat. Dering telepon berhenti. Panggilan dari Kirana kini hanya menjadi notifikasi panggilan tak terjawab. Keheningan total menyelimuti kamar. Keduanya tidak mampu berkata apa-apa. Hanya ada rasa bersalah, penyesalan, dan sisa-sisa perasaan aneh yang masih menggantung di udara. "Maafkan saya, Bu. Saya terlalu mabuk." Banyu akhirnya memecah keheningan. Penyesalan terasa lebih pekat dari sisa alkohol di tubuhnya. Ia akhirnya sadar betapa berbahayanya tindakan yang baru saja ia lakukan sebagai seorang menantu, suami, dan ayah. Ibu Dewi, tanpa menjawab, hanya merapikan dasi Banyu yang kusut. Sentuhannya kali ini terasa dingin, seolah sedang membangun kembali dinding terlarang di antara mereka. "Sudah, pulanglah."
Aku harus menelepon Kirana. Suara Ibu Dewi kosong, tanpa emosi. Banyu melihat wajah dingin istrinya, Kirana, pada sosok Ibu Dewi saat itu. Wajah yang sama, darah yang sama. Tapi mengapa Kirana begitu dingin, dan mengapa Ibu Dewi begitu hangat? Dan mengapa sekarang wajah dingin Kirana justru terlihat pada Ibu Dewi? Banyu diliputi kebingungan yang tak terlukiskan. Ibu saya, pergilah. Tidak ada lagi ruang untuk percakapan. Banyu menunduk dan berjalan menuju pintu depan. Langkahnya terasa sangat berat. Saat ia membuka pintu dan melangkah keluar, barulah Ibu Dewi menatap punggungnya dan mulai menangis. Pernahkah Anda merasakan hal seperti ini? Menahan emosi sekuat tenaga, dan akhirnya meledak saat sendirian. Aku ini sebenarnya apa? Ibu Dewi terduduk lemas. Ia hanya ingin lepas dari bayang-bayang suaminya dan menemukan dirinya sendiri. Kelembutan Banyu yang mengatakan ia cantik dan berharga sempat memberinya kebahagiaan sesaat. Tapi kebahagiaan itu kini kembali sebagai pedang tajam bernama rasa bersalah karena telah menginginkan suami putrinya sendiri. Ibu Dewi hancur. Kesedihan karena hidup dalam tekanan seumur hidupnya. Dan rasa bersalah karena hampir menghancurkan rumah tangga putrinya demi mengisi kesepiannya sendiri, membuatnya gemetar. Sementara itu, Banyu kembali ke depan minimarket. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini, panggilan video dari Kirana. Banyu tegang, ia tidak punya keberanian untuk menatap mata tajam Kirana. Tapi ia juga tidak bisa menolaknya, karena ia tahu Citra mungkin ingin melihatnya. Banyu mengumpulkan segenap keberaniannya dan menjawab panggilan. Sayang, Citra sudah baikan ya. Di layar, Kirana tampak dingin seperti biasa, dan Banyu berkeringat. Citra dengan polosnya melambai ke arah ayahnya. Melihat itu, hati Banyu hancur. Demi anak kecil ini, dan demi Kirana yang, meskipun dingin, adalah istrinya, ia sadar ia tidak boleh goyah lagi. Muka, kamu kenapa begitu? Kamu minum ya? Pertanyaan tajam. Kirana membuat Banyu kehilangan kata-kata, seolah Kirana tahu segalanya. Banyu sadar, ia tidak bisa bersembunyi lagi. Pernahkah Anda berada di titik di mana Anda hanya ingin menyerah dan mengatakan yang sebenarnya? Iya, aku minum. Aku baru sadar betapa aku telah mengabaikanmu. Ibu dan keluarga kita. Aku sadar betapa kesepiannya aku selama ini. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf padamu. Mendengar pengakuan tulus Banyu, Kirana terdiam sejenak. Di wajahnya yang selalu dingin, tampak sedikit getaran. Mungkin ia juga tahu. Ia tahu tentang kesepian Banyu dan tahu bahwa kesepian itu disebabkan olehnya. Tapi Kirana tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Saat itu, Kirana akhirnya sadar bahwa sifatnya yang mirip ayahnya telah menyakiti hati ibunya dan juga membuat Banyu merasa kesepian. Keesokan paginya, Banyu tiba di rumah sakit lebih awal dari biasanya. Citra dan Kirana tertidur bersama. Banyu duduk di samping Kirana dan menggenggam tangannya yang terkepal. Kirana sedikit tersentak, tetapi ia tidak menarik tangannya. Dari gerakan kecil itu, Banyu melihat secercah harapan. Ia berpikir, mungkin tangan yang selama ini terasa dingin itu sebenarnya juga menunggu sentuhan hangat dari seseorang. Banyu akhirnya memilih keluarganya, dan Ibu Dewi kembali sendirian. Kehidupan mereka seolah kembali ke jalurnya masing-masing. Namun, Banyu dan Ibu Dewi tidak akan pernah bisa melupakan perasaan malam itu dan batas yang hampir mereka lewati. Kirana, setelah menyadari ketulusan suaminya, mungkin akan mulai membuka hatinya perlahan. Ibu Dewi, melalui interaksi singkatnya dengan Banyu, mungkin akan menemukan keberanian untuk menghadapi kesepiannya dan memulai hidup baru. Semuanya telah berakhir, tetapi pada saat yang sama, segalanya baru saja dimulai. Para tokoh dalam cerita ini, di balik penampilan luar mereka, masing-masing menyembunyikan kesepian dan luka. Seseorang yang tampak seperti ibu mertua yang hangat, ternyata adalah istri yang teraniaya. Seseorang yang tampak seperti suami yang cuek, ternyata juga menderita karena kesepian dan tidak merasa dicintai. Pada akhirnya, cerita mereka memang hampir berakhir dengan kehancuran. Tetapi pada saat yang sama, mereka jadi bisa saling melihat sisi lain yang tersembunyi dan saling memahami. Seperti inilah hidup, selalu lebih rumit dari apa yang terlihat. Seseorang yang Anda anggap dingin, mungkin sebenarnya adalah orang yang paling merindukan penghiburan hangat. Jadi, mulai hari ini,
Cobalah untuk melihat orang-orang di sekitar Anda dengan tatapan yang lebih hangat. Cerita mereka mungkin belum berakhir. Dan dengan hanya memahami kesepian yang tersembunyi di dalamnya, kita bisa menjadi pelita yang menerangi satu sama lain.